Yo, what's up guys? Di video kali ini gue bakal ngebahas salah satu topik fikih ibadah yang super relate di kehidupan sehari-hari, terutama buat tuh para cat lover, para pecinta kucing. Karena let's be real, kita semua udah tahu bahwasanya kucing itu adalah hewan yang suci. Tetapi ketika pakaian kita, sandal kita, atau bahkan sejadah kita terkena air kencing kucing, bingung nih kita. Wait, ini bisa dipakai untuk sholat atau enggak? Nah, daripada kita cuma ngira-ngira, let's talk about it berdasarkan syariat Islam. Nah, so guys, first of all, kita harus tahu dulu apa itu najis sebelum masuk ke pembahasan inti. Nah, singkatnya, najis itu adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat dan harus kita bersihkan apabila mengenai pakaian, tubuh, atau bahkan tempat untuk kita gunakan sholat. Nah, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 4 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa thiyabaka fatahhir. Artinya, dan bersihkanlah pakaianmu. Nah, dari ayat tersebut bisa diambil pelajaran bahwasanya Islam itu tidak hanya memperhatikan yang namanya ibadah saja, akan tetapi yang namanya kebersihan pun diperhatikan oleh agama kita, agama Islam. Nah guys, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innaha laisat binajasah, yang artinya sesungguhnya kucing itu tidak najis. Hadis riwayat Abu Dawud dan juga Tirmizi. Jadi badan kucing, bulunya, atau bahkan air liurnya itu nggak najis. Nah, makanya kalau kucing itu mengenai tubuh kita atau bahkan pakaian kita jangan panik. Nah, kan tetapi ada satu detail yang harus kita perhatikan, bahwasanya kotoran kucing itu tetap najis. Contoh, kalau kita sedang menjemur pakaian atau bahkan sejadah yang sering kita pakai untuk sholat itu terkena contoh air kencing kucing, maka itu harus kita bersihkan terlebih dahulu bagian yang terkena najisnya, baru bisa kita gunakan untuk sholat. Seperti itu. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Nah, cara membersihkannya cukup simpel. Kita cuci dengan air bersih area yang terkena najis hingga aroma, warna, dan juga bekas najis tersebut hilang. Apabila sudah hilang, maka benda yang awalnya terkena najis tersebut kembali suci dan dapat digunakan kembali untuk beribadah. Seperti itu. So guys, the conclusion dari video ini adalah kucing itu adalah hewan yang suci, akan tetapi kotorannya tetap najis. Sehingga ketika kotoran tersebut mengenai tubuh, mengenai pakaian, mengenai tempat ibadah kita, maka kita harus terlebih dahulu membersihkannya, mensucikannya terlebih dahulu sehingga benar-benar bersih. Nah, semoga pembahasan dari video ini bisa menambah insight dan juga membuat kita lebih aware dalam menjaga kesucian sehari-hari. Thank you for watching. Barakallahu fikum.